Apa itu film yang diblokir secara publik oleh serangkaian negara? Setelah menontonnya, sebagian besar pemirsa berpikir bahwa film ini membuat orang sangat marah. Tak lama kemudian, seseorang akan ingat, karena ini didasarkan pada insiden kehidupan nyata. Kapal perang tersembunyi nomor 916, menyambut total 121 tamu, hilang. Tidak ada yang memikirkannya, mereka mengambang di udara selama 10 tahun dan bahkan lebih lama dari itu. Saat makanan langka, manusia sekecil semut. Perbedaan antar kelas terlihat jelas di sini. Karena paha ayam, mereka bertarung demi kehidupan. Orang miskin hanya menginginkan makanan, kehilangan kemanusiaannya. Orang kaya hanya perlu bahagia, tidak kasihan sama sekali. Di tempat ini, memiliki makanan bisa menjadi penguasa. Pada saat itu semua kekuatan habis. Semua berubah menjadi monster kanibal. Satu-satunya cara mereka bisa bertahan adalah memasukkan tulang manusia ke dalam blender dan menghancurkannya. Membuat tanah untuk menanam pohon. Masukkan benih ke dalam mayat, menumbuhkan sedikit harapan untuk hidup. Film ini awalnya bernama 82 tahun kapal perang tua nomor 916, menyambut 121 tamu, bepergian di laut. Ada pasangan pengantin baru di atas sana, politisi yang sering muncul di TV. Ada juga gangster terkenal di negara ini. Bahkan aktor terkenal pun hadir. Di kehidupan nyata, kurang lebih politisi, gangster, semua memiliki tali bersama. Kamar mereka adalah kamar paling mewah di kapal pesiar. Para suster mengintip melalui jendela di dalam ruangan, menyatakan ketidakpuasan. "Hei, pelayan, mengapa mereka berada di kamar yang begitu mewah? Tapi kita harus tinggal di kamar ekonomi, di ranjang susun yang lain." Petik 2. Pemimpin preman berjalan mendekat dan berkata, "Jika kalian merasa tidak nyaman, Anda dapat menghabiskan 10 kali lebih banyak uang untuk menyewa kamar kami." Mereka berkelahi ketika senator membuka pintu. Perlahan mengatakan beberapa kalimat untuk menyelesaikan ini. Ini mungkin alasan dia termasuk dalam kelas kaya. Makan siang. Politisi dan putranya menikmati makanan kelas atas bersama. Pemimpin preman tidak bisa terus mencari, melangkah dan duduk di sebelah kapten. Politisi mengangkat tangannya untuk berhenti. Tidak peduli kapten. Dan kemudian menuangkan anggur untuk bajingan itu. Pada saat yang sama suami Jepang juga melangkah maju untuk mengungkapkan ketidakpuasan atas nama semua orang. "Mengapa Anda bisa duduk di sini dan menikmati? Dan kita harus makan hal-hal seperti sampah ini?" Ini telah menyebabkan orang kaya menerima komentar sarkastik dari semua orang. Memaksa politisi untuk berbicara. Semua diatur oleh kapten. "Kita akan pindah ke kamar malam ini seperti yang lainnya. Makan makanan yang sama seperti orang lain. Itu adil, kan?" Pemimpin geng mengikuti politisi ke kamarnya. Biarkan dia menangani pembicaraan ini. Politisi itu tidak menunjukkan sikap apapun. Kemudian, preman langsung pergi mencari suami yang menyebabkan masalah di sore hari. Sangat jelas, sang suami tetap bangga dengan apa yang telah dilakukannya. Pada malam hari saat para preman berbicara dengan politisi, kemudian mereka melihat pasangan Jepang. Dia bertanya pada politisi, "Apakah kamu suka dengan gadis ini?" Politisi itu pada awalnya juga menjawab pincang. Tapi kemudian katakan orang lain pasti tidak setuju. Jadi itu terlalu jelas. Mereka semua orang tua. Orang benar semua mengatakan implikasi. Kemudian, beberapa orang asing masuk ke kamar pasangan itu, melakukan hal-hal mesum dengan istrinya, juga menarik suaminya keluar untuk berjuang untuk pertempuran ini, memperingatkannya untuk memiliki lebih sedikit waktu luang untuk mengkhawatirkan berbagai hal, memiliki politisi di belakang. Anak-anak ini terang-terangan tidak menghormati siapapun, tidak berhenti, terus main sampai ketagihan, mulai mencuri penumpang lain di kapal ini. Dengan posisi di kapal politisi ini, kekuatannya lebih besar dari kapten. Nanti saat turun dari kapal, jika seorang politisi ingin menyembunyikan segalanya, tidak akan ada yang tahu. Istri diseret preman ke kamar politisi. Bagaimana hasilnya terlalu jelas. Semuanya dilihat oleh lelaki tua misterius itu. Putra politisi kembali ketika dia dihentikan oleh preman di luar pintu. Pada saat itu, ayahnya keluar dari kamar. Wajahnya dipenuhi dengan kepuasan yang menggembirakan, menatap mereka. Kemudian pergi. Penjahat itu mendorong Adam ke kamar. Melihat seorang gadis seperti itu, dia tidak merasakan pesona sama sekali. Sebenarnya gadis ini sudah bangun sejak lama. Tidak bisa menerima semuanya. Orang tua itu hanya berdiri di luar, mengawasi semua yang ada di ruangan itu dari awal hingga akhir.
Dia juga tidak punya pilihan lain. Subuh, Eve menyeret langkah kakinya yang berat. Langkah demi langkah berjalan keluar dari ruangan. Dia ingin melompat ke laut untuk menyelesaikannya, tapi dihentikan oleh orang tua itu. Dia tertegun jatuh ke lantai kapal. Bagi yang lain itu adalah malam yang damai. Tapi baginya itu seperti mimpi buruk. Menjadi, dipermainkan oleh banyak orang seperti itu. Tapi suami tidak melindunginya. Dia tidak tahu bahwa suaminya telah meninggalkan dunia ini. Dari saat ini, perahu perlahan melayang. Sedikit demi sedikit melayang ke udara. Saat bangun, sang istri melihat langit biru yang indah. Berasumsi bahwa ia sedang bermimpi. Semua orang di kapal sekarang juga menemukan bahwa kapal itu telah melayang di udara. Mereka tidak bisa menjelaskan. Sang istri menoleh untuk melihat lelaki tua itu. Kapten berbicara melalui pengeras suara untuk meyakinkan semua orang. Semoga semua orang bisa tenang untuk mempertimbangkan berbagai hal. Kami akan menyelesaikannya sesegera mungkin. Tidak ada yang akan mengharapkan itu. Hanya saat ini, mimpi buruk yang sebenarnya dimulai. Sang istri mencari lelaki tua itu dan menanyakan beberapa pertanyaan padanya, tapi tidak ada jawaban. Tunjukkan padanya beberapa anak ayam yang baru saja menetas. Ada juga banyak pengaturan di dalam ruangan. Tanaman pot baru saja tumbuh. Dihadapkan dengan serangkaian pertanyaan yang diajukan oleh gadis itu. Orang tua itu tidak menanggapi. Dia sepertinya tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Pada saat yang sama di kompartemen kapal, politisi dan preman membentuk tim. Kapten dan awak sebuah tim. Yang lain dalam satu tim, sedang mendiskusikan rencana mereka selanjutnya. Pemimpin preman menyuruh anak laki-laki yang lebih muda untuk mengenakan pakaian militer mereka. Mereka akan mengendalikan semua makanan di kapal. Setiap orang hanya dapat menerima segenggam beras per hari. Adapun politisi, setiap makan masih makan dan minum seperti biasa. Orang lain menemukan bahwa makanan mereka sangat lezat, lalu marah. Politisi berkata, mungkin kita harus tinggal di sini untuk waktu yang lama. Pemimpin perlu merawat tubuh mereka dengan baik. Dengan begitu Anda bisa memimpin semua orang, bertahan dan pergi. Orang-orang ini awalnya tergoda oleh kata-kata politisi ini. Harus bisa menanggungnya dengan keengganan. Tapi beberapa hari kemudian, karena dia lapar, kapten ingin mengisi perutnya. Memimpin orang untuk memprotes. Siap menyerang sisi politisi. Penjahat itu memberi politisi itu pistol. Kalau kapten dapat menyebabkan orang menyebabkan masalah. Saat makan siang, beberapa orang biasa masih makan bola nasi. Orang-orang politisi, makan ayam goreng. Mereka berada di kapal sekarang. 8 hari. Sedikit makanan seperti itu seperti garam laut. Mereka menjadi semakin berlebihan, secara terang-terangan menikmati pencerahan seperti seorang kaisar. Melemparkan paha ayam ke arah kerumunan. Untuk paha ayam, orang-orang berkelahi dengan panik, tidak peduli lagi dengan hidup mereka. Di depan kelaparan, sifat jahat terus terekspos. Para junior tertawa, dan oligarki tidak tahan. Orang tua itu tenang, hari ini secara resmi dimulai. Hari pertama mimpi buruk, dari orang-orang di kapal. Di malam hari, para junior serakah, jadi menerima 50 kali lipat. Membawa beberapa makanan untuknya. Sambil menghitung uang, sekelompok anak muda bergegas memukulinya. Akibatnya, karena sedikit makanan, mereka berkelahi. Sejumlah besar orang telah berubah karena kelaparan. Jumlah makanan yang sedikit setiap hari tidak cukup. Semakin mereka memukul, semakin ribut jadinya. Politisi tahu. Pemimpin geng karena dia ingin menjaga harga dirinya di depan politisi. Menamparkan para junior. Juga dengan tulus meminta maaf kepada politisi. Sedangkan, dia di depan orang dan ditampar beberapa kali berturut-turut. Para junior melihat itu, sangat marah. Ingin menggantikan kakaknya. Kemudian politisi mengeluarkan pistol. Di bawah saran pemimpin, politisi itu perlahan-lahan menjadi tenang. Orang-orang di belakang melihat semuanya dengan mata kepala sendiri. Juga ketakutan. Semuanya telah melampaui batas. Karena pergi terlalu cepat, maka, politisi itu menawarkan segelas anggur untuk meminta maaf kepada preman itu. Tepuk dan hibur dia. Sebenarnya ia melakukan itu karena, untuk melindungi kepentingan mereka. Namun, kekuatannya masih lemah. Tidak sebanyak orang biasa itu. Begitu mereka bergabung kembali, kita akan segera digulingkan. Mereka berdua tahu etika ini. Lebih dari 2 bulan. Sang istri mengetahui bahwa dia hamil. Dia tidak percaya, menangis dengan keras. Dia ingin bunuh diri. Ini tidak bisa diterima. Juga tidak tahu anak siapa anak itu.
Berapa banyak orang yang melakukannya hari itu? Tidak tahu siapa ayah pada akhirnya. Pria tua yang tak berdaya itu hanya harus mengikatnya erat-erat. Apa rencana orang tua mistis seperti itu? Pada saat yang sama, para junior membawa makanan ke kamar saudara perempuan. Ini benar-benar seperti kemarau bertemu hujan. Mereka membuka mulut untuk makan potongan besar. Mereka hanya perlu hidup. Hal-hal lain tidak penting. Orang-orang di kapal kelaparan. Tidak ada kekuatan yang tersisa. Saat ini, sejumlah kecil makanan akan dibagikan setiap 3 hari. Bisa hidup sudah merupakan keajaiban. Ada banyak orang yang mati kelaparan. Mereka saling menghibur, bergantung satu sama lain. Sekarang hanya seseorang yang perlu memberi mereka makanan. Maka mereka dapat melakukan apa saja untuk mereka. Pembicara memancarkan pesan. Mulai hari ini, asupan pakan akan dikurangi lagi. Berkurang menjadi hanya 1/4 dibandingkan kemarin. Kali ini semua orang benar-benar tidak tahan. Api kemarahan di antara mereka sekali lagi berkumpul. Mereka mulai membuat kerusuhan. Berlari langsung ke ruang penyimpanan. Mencuri makanan. 2 anak laki-laki di pintu tidak bisa menghentikan mereka. Politisi segera bergerak maju. Mengeluarkan pistol. Menembak dan membunuh orang-orang di tempat. Ini adalah peringatannya kepada orang-orang itu. Dan membuat mereka meninggalkan makanan mereka dan keluar dari sini. Menghadapi kematian yang akan segera terjadi. Orang-orang yang telah kelaparan selama berhari-hari harus bertindak seperti tidak ada apa-apa. Tidak ada yang peduli siapa yang tertembak sampai mati. Kapten diam-diam mengamati segala sesuatu di sudut gelap, dan menyuruh bawahannya untuk segera mundur. Orang tua itu pergi untuk menarik tubuh itu pergi. Politisi itu memberi isyarat untuk tidak peduli padanya, dan biarkan dia mengambil tubuhnya. Orang tua itu membawa mayatnya ke kamar kecilnya, dan mengusir Eve keluar. Dia merobek baju mayat itu, mengambil pisau asah, kemudian memotong tubuhnya. Pada waktu yang sama, Eve menyaksikan aksinya dari luar ambang pintu, dan menjerit putus asa. Tapi lelaki tua itu juga tidak memperhatikan. Dia melanjutkan pekerjaannya, menendang tulang dengan kakinya. Gunakan senjata api untuk mengeringkan tulang. Kemudian masukkan ke dalam gilingan. Hasilnya adalah tumpukan residu seperti tanah. Orang tua itu tidak mengubah wajahnya tetapi menuangkan tumpukan kotoran ke dalam panci, dan menanam pohon di dalamnya. Eve menyaksikan proses ini. Pada saat yang sama, dia juga tahu tumpukan kotoran di kamarnya. Dari mana asalnya? Semua dari mayat. Dikeringkan, dihancurkan. Pada saat yang sama, Kapten pergi ke tempat politisi. Wajahnya tercengang, tapi dia benar-benar ingin memaksa orang-orang ini sampai mati. Kapten mengeluarkan granat. Politisi itu sangat cepat. Dia menemukan lubang pembuangan di kamar. Lalu segera pikirkan solusinya. Kapten melemparkan granat ke arah mereka. Sementara semua orang panik, politisi mengambil granat, masukkan ke lubang pembuangan. Kapten berdiri di luar menunggu granat meledak, kemudian membuka pintu untuk memeriksanya. Segera, politisi itu menodongkan pistol ke kepala. Anggota kru menyaksikan kapten dikuasai. Dengan cepat kabur. Dengan paksaan dan ancaman para politisi, kapten harus memberi mereka granat yang tersisa. Segera politisi datang dengan rencana yang brilian. Apa yang dia katakan sekarang adalah membersihkan sisa makanan di kapal. Dia melakukan apa yang dia katakan. Memanfaatkan pengeras suara, siaran hari ini adalah hari libur, akan dibagi lebih banyak makanan. Kerumunan yang lesu segera mengangkat semangat mereka. Memiliki makanan atau tidak, mereka tetap jalankan saja di sana dan menghitung. Mereka bergegas ke ruang penyimpanan di kapal. Eve disimpan oleh pria tua itu. Kerumunan berlari ke gudang dan tidak menemukan apapun di dalamnya. Mereka ingin keluar, tapi di luar segera seseorang mengunci pintu. Kerumunan menemukan cara lain, tapi pintu itu juga terkunci. Dari luar, politisi mendaratkan granat. Kerumunan melihat granat segera ingin berlari, tetapi tidak bisa tepat waktu. Semuanya menutupi telinga mereka. Setelah suara kencang, tidak ada suara di dalam. Politisi terus mendaratkan granat lain di dalamnya. Ledakan besar lainnya. Setelah waktu ini benar-benar tidak ada suara lagi. Pemimpin geng dan Adam, semua merasakan kekejaman politisi. Tapi mereka juga tidak punya cara lain. Karena bagaimanapun juga, kepala adalah politisi. Masih banyak orang yang mencoba melarikan diri. Akibatnya, mereka ditemukan dan dibunuh oleh preman. Apakah itu satu orang atau lebih? Bertemu orang-orang akan dipotong. Karena hanya dengan cara ini dapat dengan cepat membersihkan sisa-sisa orang di kapal ini. Siapa yang bersembunyi dan ditemukan oleh para preman ini, juga akan dibunuh.
Triknya sangat kejam, bertentangan dengan moralitas manusia. Orang-orang ini tidak sebaik binatang hanya karena keinginan egois mereka sendiri, tetapi mengambil tindakan untuk membunuh banyak orang yang tidak bersalah. Tindakan ini benar-benar membuat orang marah. Orang-orang ini telah kelaparan selama berhari-hari. Pada dasarnya tidak ada kekuatan yang tersisa untuk melawan. Di sisi ini, politisi terus merespons dengan granat. Di wajahnya masih ada senyum jahat itu. Dia mengungkapkan wajahnya. Bukan manusia atau iblis. Bajingan itu tidak bisa melihatnya lagi. Dia ingin memalingkan wajahnya padanya. Tapi saat pistol diarahkan ke leher, penjahat itu ketakutan lagi. Dia harus mendengarkan politisi untuk mempertahankan hidupnya. Apa yang dikatakannya sangat penting. Ketika politisi melemparkan pisang ke bawah, sepasang suami istri langsung berbalik memperebutkan pisang. Pada akhirnya pisang itu jatuh ke tangan suami. Tapi sang suami tetap ditembak mati pada akhirnya. Sang istri hanya berteriak, tapi 2 jam kemudian, juga tidak bereaksi lagi. Melihat pisang di depannya, mengambilnya dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Akibatnya, ia hanya makan setengah dari buahnya. Juga dibunuh dengan kejam. Di sisi lain, Kapten tidak tahan lagi. Ingin semua orang di kapal ini mati bersamanya. Dia merangkak ke dapur. Tidak ada pilihan lain. Dia harus mati. Tetapi kematian juga harus menyeret kelompok orang yang tidak setara dengan binatang ini. Ketika politisi datang, hanya bisa menatap kosong pada makanan yang terbakar. Orang tua itu datang ke ruangan yang penuh dengan mayat. Dia tidak terkejut sama sekali. Seolah-olah dia sudah memprediksi ini. Dia mengambil pisau lagi, potong setiap tubuhnya. Dia menyerahkan pisau itu kepada Eve. Eve menerima pisau itu dengan gemetar. Pisau yang dipukul dengan kuat. Kemudian lelaki tua itu memasukkan semua tulang dan daging ke dalam penggilingan. Menekan tombol mulai. Menunggu tubuh ini berubah menjadi tanah subur untuk pepohonan. Dia pergi ke mayat lagi, menaruh benih di mulut dan telinganya, lalu isi dengan tanah. Aksinya ini seperti menanam pohon di tanah. Orang tua itu kemudian memberikan tumpukan tanah dan biji-bijian kepada Eve lagi, dan menyuruhnya melakukan apa yang baru saja dia lakukan. Pada saat yang sama, hanya tersisa di kapal beberapa orang. Politisi mengangkat pistol dan ingin membunuh para preman. Para preman tertembak dan terluka. Tetapi peluru di pistol politisi hanya memiliki satu yang tersisa. Politisi melakukan hal-hal ini hanya untuk putranya. Penjahat itu dengan cepat mengambil pistol itu kembali ke tangannya, mengeluarkan beberapa peluru dan memasukkannya ke dalam pistol. Sangat jelas, hubungan mereka dari dulu sampai sekarang hanya hubungan saling memanfaatkan. Tidak ada kepercayaan sama sekali. Para preman langsung menembak dan membunuh politisi. Menonton ke arah Adam dan Hawa, preman itu langsung mengejar. Pada saat yang sama seorang gadis keluar memegang pisau, potong bisep politisi, memakannya satu persatu. Makan dan memaki susah makan. Menunggu gadis itu pergi, lelaki tua itu keluar, potong lubang di kepala politisi dan masukkan benih. Di tempat lain, Eve mengambil keuntungan dari kurangnya perhatian bajingan itu, merampok pistol dari sakunya, dan langsung menembak dan membunuh gangster itu. Keduanya bersama-sama memotong tubuh seorang preman, dan memakannya. Mereka sangat kelaparan, makan 2 pon daging manusia mentah. Sangat kenyang. Adam memandang Eve lagi dan tidak senonoh. Mereka melakukannya, bahkan tanpa menyadari kehamilan di rahim Hawa. Selesai, keduanya saling menghibur, berpikir bersama tentang harapan untuk bertahan hidup. Beberapa minggu sudah berlalu. Mereka terbiasa memakan daging manusia. Tapi Adam tidak terlalu baik. Terkadang dia memiliki gejala yang tidak menyenangkan. Adam memikirkan ayam-ayam yang dibesarkan orang tua itu. Berpikir daging ayam akan lebih baik daripada daging manusia. Segera berlari ke orang tua itu. Sangat jelas, orang tua itu tahu pikiran Adam. Dari jendela dia memberi Adam sepotong daging. Eva kagum melihat lelaki tua itu memotong daging di tubuhnya. Tidak tahu mengapa dia melakukannya. Eve juga tidak mau makan orang. Tapi satu-satunya cara untuk hidup adalah makan. 2 orang merasa puas. Tapi ini hanya kepuasan sementara. Orang tua itu menghilang. Mereka tidak lagi peduli tentang pot bunga, pot daging dan beberapa tanaman. Karena orang tua itu pergi. Ketika mereka berdua memakan sisa daging, Adam menjadi marah. Eva mengulurkan bisepnya, mengambil pisau untuk memotong setiap potongan daging dan memberikannya kepada Adam. Adam masih bisa makan. Tapi potongan daging itu tetap tidak bisa memuaskan Adam.
Dia ingin memakan semua ayam yang dibesarkan orang tua itu. Eva melihat tindakannya ini. Tidak ada cara lain. Harus membunuh Adam. Wajahnya tanpa ekspresi. Memegang pisau untuk mengiris daging Adam. The death of the old man gave her a lesson. Selama ayamnya masih ada, pasti akan ada telur untuk dia makan. Kemudian gunakan telur untuk menetaskan anak ayam. Maka kamu bisa bertahan di sini. Maka, di sini, hanya Eve dan 2 ayam yang tersisa. Dia mulai berkultivasi. Semangka telah bertunas juga. Telur juga bisa dimakan. Melahirkan bayinya sendiri. Membesarkan anak sendiri. Perahu ini berubah menjadi tempat paling damai di dunia. Tidak ada orang lain yang bisa mengganggu mereka lagi. 17 tahun kemudian, tempat ini berubah menjadi hutan. Anaknya juga sudah dewasa. Dia mengeluarkan pistolnya, ingin makan ayam, tetapi dihentikan oleh Eve. Jelas, kepribadian anak ini juga telah berubah. Memiliki pikiran sesat dengan ibunya sendiri. Berani mengulurkan tangan untuk membelai ibunya. Akibatnya, ia diusir. Lalu ada kejar-kejaran antara anak dan ibu. Mewakili apa ini? Film ini berakhir di sini. Saya Night Owls. Jika kalian suka, silakan ikuti acara saya. Terima kasih.